Shalom, puji Tuhan, salam kasih Kristus menyertai kita semua, haleluya. Kembali lagi bersama dengan kami channel Bukit Muria Ministry yang akan berbagi berkat dengan renungan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan menikmati firman-Mu, urapi kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang gembala yang baik. Ya, gembala yang baik yang mungkin sudah sangat sering kita mendengarkan firman Tuhan itu, yaitu tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23. Mari kita akan baca bersama-sama. Ayat yang pertama, Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Kalau kita belajar tentang gembala, ya, kalau Daud menuliskan firman Tuhan ini berbicara tentang imannya kepada Allah. Ya, imannya kepada Allah. Kita perhatikan gembala dan dombanya. Ya. Bagaimana Daud bahwa dia berkata Tuhan itu adalah gembalanya Daud. Ini perkataan iman Daud. Perkataan iman ini bukan berbicara untuk menyanjung Tuhan supaya Tuhan memberikan sesuatu kepada Daud. Bukan. Tetapi Daud berbicara, dia mengimani bahwa Tuhanlah yang memelihara seluruh hidup daripada Daud. Kita akan belajar, perhatikan gembala itu dikatakan itu sebagai pemilik. Ya, sebagai pemilik. Ya, ketika ada gembala, maka dia yang menjadi pemilik dari segala domba yang ada. Ya. Perlu kita menyadari bahwa ketika kita mengakui Tuhan sebagai gembala, maka kita harus siap menjadi miliknya. Kita harus dimiliki oleh Tuhan. Itu harus siap. Berbicara tentang Tuhan sebagai gembala artinya bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa. Dia gembala yang maha kuasa. Dia gembala yang maha kasih. Bahkan dia gembala yang maha besar. Dan juga dia gembala yang selalu hadir. Dia maha hadir dimanapun kita berada. Ya, pertanyaannya bagi kita semua adalah, sudahkah kita menjadi milik Tuhan Yesus? Sudahkah kita menjadi dombanya Yesus? Ataukah kita sudah merasa bahwa kita ini adalah milik Tuhan Yesus? Sedangkan posisi kita ini adalah sebagai domba. Domba itu artinya penerima. Ya, kalau gembala tadi sebagai pemilik, domba ini sebagai penerima. Penerima ini artinya bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pemilik hidup kita, maka kita berhak mendapatkan atau menerima apa yang terbaik dari Tuhan. Ya, sekali lagi, domba itu penerima. Jadi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pemilik hidup kita, maka kita berhak menerima apa yang terbaik yang bersumber dari gembala kita, yaitu Tuhan. Ya, jadi kita harus pahami. Pertanyaannya kembali adalah, sudahkah kita merasa bahwa Tuhan itu sebagai gembala kita? Dan kedua, sudahkah kita merasa bahwa kita ini adalah milik Tuhan sendiri? Ya. Kita perhatikan lagi, Tuhan sebagai gembala di dalam pasal 23 ini, bahwa Daud mengimani bahwa Tuhanlah sebagai penjaga dari hidup Daud. Kita tahu tugas gembala itu penjaga. Yang kedua, dikatakan bahwa gembala itu artinya Tuhan sebagai pemelihara. Yang ketiga, Tuhan sebagai pengarah. Dan yang keempat itu adalah Tuhan sebagai pemimpin. Ada banyak hal lagi, ya. Jelas sekali. Inilah posisi Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita. Dia sebagai penjagamu, dia sebagai pemelihara hidupmu, bahkan Tuhan sebagai pengarah, penentu arah hidupmu, bahkan Tuhan sebagai pemimpin hidupmu. Bukan kita yang jadi pemimpin sebagai domba, tetapi kita adalah orang-orang yang harus dipimpin oleh Allah. Ya, jadi mari kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita.
Kemudian kita perhatikan bahwa bagaimana Tuhan sebagai gembala yang baik. Artinya memang ada gembala-gembala yang tidak baik, tetapi ayat pemazmur berkata bahwa dia adalah Tuhan menjadi gembala yang baik. Ya, kita tahu gembala yang baik, ya, seperti yang dikatakan bahwa gembala yang baik itu di ayat yang pertama. Poin yang pertama adalah mencukupkan apa yang kurang dari diri kita. Ya, sekali lagi gembala yang baik adalah mencukupkan apa yang kurang. Kita baca ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Perhatikan dia sebagai gembala, dan kemudian Daud berkata, tak akan kekurangan aku. Artinya jelas di dalam pasal ini 23 ini ayat 1 bahkan Tuhan dikatakan sebagai gembala yang menyediakan apa yang kurang dari dalam hidup kita. Kurang itu adalah sesuatu yang tidak cukup bagi kita, yang kita sangat perlukan, yang sangat kita butuhkan, bukan berbicara keinginan, ya. Bahkan kekurangan ini juga berbicara hanya Tuhan yang tahu apa yang menjadi kekurangan kita semua. Ya, yang ketiga dikatakan juga takkan kekurangan aku. Apa yang kurang menurut kita bagi diri kita belum tentu itu yang menjadi kekurangan bagi kita dari sudut pandang Tuhan. Ya, ketika kita kurang sesuatu, ya, bukan berarti ketika kita berkata itu kurang, maka sama pemandangan Tuhan dengan kita beda. Jadi kurang di sini bukan berbicara pandangan kita, tetapi berbicara pandangan Allah. Artinya Tuhan tahu apa yang menjadi kekuranganmu. Jadi Allah itu, Tuhan Yesus itu hanya memberikan apa yang kurang di dalam diri kita masing-masing. Dan yang tahu adalah Tuhan sendiri. Jadi jangan pernah kita merasa ketika kita kekurangan sesuatu dan yang Tuhan berikan ada yang lain, berarti kekurangan yang menurut pandangan kita itu tidak sama dengan pandangan Allah. Ya, Mazmur Daud, dia hanya mencukupkan apa yang kurang dari dalam dirimu. Yang menjadi harus kita pahami adalah mari kita belajar melihat segala apa yang kurang di dalam diri kita dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kita secara manusia. Kalau melihat dari sudut pandang kita, maka kita bisa gampang kecewa, gampang jatuh, gampang mundur dari Tuhan. Tetapi iman kita harus berkata bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kekuranganku. Kita perhatikan ayat yang kedua, dikatakan apa? Ini yang menjadi kekurangan-kekurangan yang Tuhan akan cukupkan bagi kita semua. Ayat yang kedua dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, ada satu kata di sini, kalimat di sini dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini berbicara kekurangan apa? Kekurangan jasmani. Ya, kekurangan jasmani. Jadi apa yang kurang secara jasmani dalam kehidupanmu, kebutuhanmu, pekerjaanmu, ketika kita mengimani bahwa Tuhan akan menolong, maka itu diberkati Tuhan. Yang kedua, berbicara kekurangan apa lagi? Dikatakan ayat yang kedua bagian B, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, kekurangan jasmani tadi rumput hijau, bukan hanya sekedar rumput tapi hijau. Artinya dia selalu memberikan apa yang terbaik melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang kedua dikatakan apa? Ia membimbing aku ke air, gak cuman air. Kekurangan apa di sini? Ya, ke air yang tenang. Gak sekedar air tetapi air yang tenang. Tuhan membawa kita kepada suatu ketenangan. Itu berbicara kebutuhan, kekurangan emosional kita. Mungkin kita kadang kala tidak tenang, ya, takut menghadapi apapun, tetapi Tuhan akan membawa kita, ya. Kita butuh ketenangan, maka Tuhan akan kasih kita ketenangan. Ya. Kita baca yang ketiga dikatakan Ia menyegarkan jiwaku. Jiwa itu kebutuhan psikis kita, jiwa kita. Ini yang sangat penting bagi kita semua, menyegarkan kita kembali disegarkan secara rohani di dalam diri kita. Di mana jiwa kita mungkin tertekan seperti Daud, ketika dia tertekan, hai jiwaku mengapa engkau tertekan? Tetapi firman Tuhan, ketika engkau merasa bahwa jiwamu perlu ditolong oleh Tuhan, maka kekurangan itu akan Tuhan tolong. Dikatakan apa lagi? Ia menuntun aku di jalan
yang benar oleh karena namanya. Ada perjalanan hidup. Perjalanan hidup yang akan dipimpin oleh Tuhan bagi kita semua. Itulah gembala. Dia yang akan memimpin kita, membawa kita kepada jalan yang benar. Di saat kita kepepet, di saat kita mungkin, oh Tuhan aku harus bagaimana, maka disitulah Tuhan akan bekerja. Ketika kita kekurangan hikmat, ketika kita akan memutuskan sesuatu, tetapi ketika kita punya iman kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka iman kita, perjalanan kita adalah perjalanan yang benar. Jadi ini yang pertama. Yang pertama adalah gembala yang baik mencukupkan apa yang kurang dari dalam diri kita. Ini bukan berbicara keinginan kita, tetapi apa yang kurang itu berbicara apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai anaknya, kebutuhan kita sebagai dombanya. Tuhan sanggup menyediakan, bahkan Tuhan sanggup mencukupi itu semua. Jadi ini yang menjadi renungan kita, renungan singkat hari ini. Mari kita menjadikan Dia sebagai gembala kita. Seperti dikatakan tadi Daud, bahwa dia menjadikan Tuhan sebagai gembala. Kita tahu Daud, perjalanan hidup Daud bukan perjalanan yang mudah, tetapi perjalanan Daud adalah perjalanan yang begitu sulit untuk mencapai klimaks, di mana dia menjadi seorang raja yang diurapi Tuhan, seorang raja yang dipakai oleh Tuhan. Jadi ini yang menjadi renungan kita, jadikan Tuhan sebagai gembalamu, maka Dia akan mencukupkan apa yang kurang dari dirimu, bukan dari sudut pandangmu, tetapi dari sudut pandang Allah. Tuhan akan memberikan apa yang kurang, dan yang kedua Tuhan akan memberikan apa yang kurang dan pasti yang terbaik. Ya, pemberian manusia dengan pemberian Allah itu jauh berbeda. Jadi mari kita tetap menjadikan Dia sebagai gembala kita yang baik. Terima kasih buat kita semua. Semoga renungan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Shalom.